Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melantik 118 calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019 di lingkungan BNPT pada 7 Maret 2022. Berlangsung di lapangan Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat. Acara pengambilan sumpah pengangkatan CPNS menjadi pegawai negeri sipil ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang selanjutnya diikuti oleh segenap CPNS BNPT. Akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Acara juga dihadiri oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, dan perwakilan pejabat administrator serta pejabat pengawas BNPT. Meskipun pelantikan sempat tertunda karena pandemi, namun tidak menyurutkan tekad dan semangat para CPNS BNPT mengabdi kepada negara, khususnya dalam memberantas dan menanggulangi terorisme berbasiskan pendekatan lunak. Komjen Pol Boy Rafli Amar titipkan 3 poin pesan kepada para CPNS agar menjadi unsur aparatur negara yang handal dan bermoral dalam menjalankan tugasnya. Adapun para pegawai negeri sipil BNPT yang baru saja dilantik merupakan angkatan kelima yang terdiri dari 1 CPNS golongan 3B dan 106 CPNS golongan 3A berpangkat penata muda, juga 11 CPNS golongan 2C dengan pangkat pengatur. Komunikasi Pak, komunikasi mana? UIN Pak, UIN. Berarti pelajaran agama siapa? Komunikasi Islam? Iya, komunikasi penyiaran Islam Pak. Diharapkan kehadirannya dapat semakin memperkuat formasi tiap unit yang ada di lingkungan BNPT guna memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, didampingi Direktur Deradikalisasi, Profesor Irfan Idris dan jajaran BNPT, hadiri peresmian pembangunan rumah susun di Pondok Pesantren Utsman bin Affan, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, beserta pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Majen TNI Nisan Setiadi mewakili BNPT, Aswin Grandiarti Sukahar mewakili Kementerian PUPR, Wakil Bupati Dompu, Hasyahrul Parsan, dan Hasyam Syudin, Ketua Yayasan Ponpes lakukan penandatanganan prasasti sebagai simbol telah diresmikannya sarana pendukung Ponpes yang ada di Kabupaten Dompu ini. Dalam sambutannya, Majen TNI Nisan Setiadi sampaikan, kolaborasi antar kementerian lembaga dengan pemerintah daerah merupakan sebuah semangat pentahelix yang dilakukan tim sinergisitas agar pendidikan keagamaan seperti Ponpes Utsman bin Affan dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan Indonesia damai, maju, dan harmonis. Diharapkan nantinya rumah susun ini dapat menunjang proses pembelajaran dalam membangun kesejahteraan para santri agar menjadi penerus yang beriman, bertakwa, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Direktur Rumah Susun PUPR dan pemerintah Kabupaten Dompu juga berharap semoga rusun pesantren ini dapat bermanfaat dan dapat terus bersinergi dengan BNPT dalam mendukung program pencegahan pidana terorisme.
Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto beserta jajaran menerima audiensi Head of Mission Kedutaan Besar Costa Rica untuk Indonesia, Esteban Quiroz Salazar pada 7 Maret 2022. Membuka diskusi, Andika sampaikan bahwa dirinya percaya terorisme tak dapat diberantas seorang diri, namun dibutuhkan kerjasama internasional. Terlebih, Indonesia dan Costa Rica memiliki fokus dan perhatian yang sama mengenai pencegahan terorisme termasuk mengenai keterlibatan perempuan di dalamnya. Untuk itu dalam pertemuan pertama antara BNPT dan Kedutaan Besar Costa Rica ini, dirinya paparkan strategi dan regulasi nasional terkait terorisme mulai dari PP nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan bagi penegak hukum. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme hingga pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT yang dimana salah satu temanya mengangkat pemberdayaan perempuan. BNPT secara aktif telah bekerja sama dengan negara mitra dalam berbagai forum internasional. Diharapkan kerjasama ini dapat semakin memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di level global maupun regional. Sinergi bersama tokoh dan organisasi keagamaan kembali dijalin pada 7 Maret 2022, di mana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersilaturahmi bersama pimpinan organisasi keagamaan yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK). Berlokasi di Gedung Balai Dikap BNPT Sentul, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid dan jajaran saling berbagi perspektif bersama para hadirin terkait fenomena terorisme di Indonesia, salah satunya bagaimana agama dijadikan alat politik hingga alat bagi pelaku teror dalam melancarkan aksinya. Untuk itu diperlukan peran tokoh dan organisasi keagamaan sebagai mitra BNPT dalam menyebarkan kontra narasi dan kontra propaganda di tengah masyarakat. Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj selaku Ketua Umum LPOI mendukung program dan kegiatan BNPT dalam merawat persatuan dan kesatuan yang dimana dalam implementasinya harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk tokoh agama dengan memberikan pemahaman agama yang moderat kepada umat. Guna merangkul stakeholder dalam upaya penanggulangan radikalisme intoleran, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga lakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PT Pelni Pelayaran Nasional Indonesia pada Selasa 8 Maret 2022. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BNPT Jakarta Pusat ini, Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani hadir didampingi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Rainov dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Yahya Kuncoro. Pertemuan digelar guna membahas rencana kerjasama yang akan dilakukan kedua belah pihak terkait pencegahan terorisme di lingkungan PT Pelni. Dalam paparannya, Dirut PT Pelni sampaikan poin-poin yang akan menjadi ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak, antara lain pengamanan kantor pusat dan cabang PT Pelni, pengamanan pelabuhan, serta kerjasama di bidang sumber daya manusia. Hal ini disambut baik oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dirinya berharap kerjasama antara kedua belah pihak segera berlanjut. Nantinya kedua belah pihak akan membahas kerjasama secara lebih detail yang akan tertuang dalam perjanjian kerjasama.
Perkuat kerjasama bilateral, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Direktur Bilateral BNPT, Brigjen Pol Chris Erlangga hadiri pertemuan dengan Chargé d'Affaires Republik Irak untuk Indonesia Mr. Muthanna Kamil Saleh pada 8 Maret 2022. Pertemuan yang berlangsung di Kemang, Jakarta Selatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan draft MOU kepada BNPT pada tahun 2021 lalu. Mewakili pertemuan, Mr. Saleh nyatakan bahwa Irak dan Indonesia memiliki musuh besar yang sama, yakni terorisme. Sebab Indonesia dan Irak memiliki jumlah pasukan foreign terrorist fighter yang besar. Ia berharap Indonesia dan Irak dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Apresiasi pun juga turut diberikan untuk Indonesia dalam hal penanganan terorisme. Kepala BNPT sambut baik rencana tersebut karena sejalan dengan kepentingan negara dalam upaya pemulangan pasukan FTF Indonesia, khususnya bagi yang masih di bawah umur. Usai paparannya, Mr. Saleh sampaikan kesiapannya dari berbagai aspek dalam menanti penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Dirinya berharap dapat segera menerima kunjungan Kepala BNPT di Irak guna menandatangani perjanjian kerjasama untuk memaksimalkan potensi dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di tingkat global. Selasa 8 Maret 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah resmikan Rusun Pondok Pesantren Wali Songo yang merupakan realisasi program pembangunan fisik Tim Sinergisitas tahun 2021. Mewakili BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo selaku Sekretaris dan Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas BNPT tanda tangani prasasti dan potong pita sebagai tanda peresmian rusun. Turut hadir dalam acara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kepala Balai Perumahan Lama PUPR. Majen TNI Dedi Sambowo sampaikan, program sinergisitas merupakan perwujudan dari strategi pentahelix atau multi pihak di mana pemerintah dan masyarakat terlibat aktif di dalamnya. Dengan adanya peresmian rusun pondok pesantren ini juga merupakan salah satu langkah dalam pencegahan paham intoleran dan radikalisme terorisme. Diharapkan para santri dapat mendapatkan bekal wawasan keagamaan dan juga kebangsaan dengan adanya kehadiran negara di lingkungan pondok pesantren. Kementerian PUPR juga akan meningkatkan kolaborasi dengan BNPT dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Selain resmikan rusun Ponpes Wali Songo juga terima sejumlah kitab suci Al-Quran dari Kementerian Agama dan juga merupakan salah satu mitra BNPT dalam tim sinergisitas. Dalam upaya mengoptimalkan implementasi RAN-PE, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan sosialisasi RAN-PE dan konsolidasi IKHAP on CTVE untuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Bali pada 9 dan 10 Maret 2022 ini juga mendapat dukungan dari Uni Eropa. IKHAP on CTVE atau Indonesian Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violence Extremism merupakan sebuah platform online yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan RAN-PE dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk FKPT dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, BNPT akan menggerakkan perluasan fungsi FKPT hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, guna maksimalkan upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme. Hal ini turut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri selaku stakeholder. Upaya pencegahan terorisme di Indonesia memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen. Hal ini turut dinyatakan oleh Margus Solsen, selaku Chargé d'Affaires, the Delegation of the Union European to Indonesia.
Selain BNPT dan Kemendagri, acara sosialisasi IKHub CTV ini turut dihadiri oleh perwakilan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, FKPT dari 34 provinsi, serta perwakilan dari Kasbangpol. Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto bersama Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris dan jajaran melaksanakan dialog virtual kerjasama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan antara BNPT dan Etidal yang merupakan Global Center Penanggulangan Ideologi Ekstremisme Arab Saudi. Dilaksanakan pada 9 Maret 2022, diskusi membahas terkait tren ancaman terorisme di tingkat nasional, regional, dan global, seiring berkembangnya teknologi di mana salah satu dampaknya yakni meningkatnya self-radicalization secara online. Untuk itu melalui program dan kegiatan BNPT, Andika Krisna Yudanto jelaskan bahwa BNPT bekerja sama dengan multi pihak dalam melakukan upaya pencegahan melalui deradikalisasi dan moderasi beragama. Dengan pengalaman kedua negara dalam menghadapi kasus kejahatan luar biasa ini, BNPT dan Etidal melihat potensi kerjasama dalam lingkup berbagai informasi dan intelijen, penguatan pengembangan kapasitas personel, dan pertukaran kunjungan pejabat tinggi yang dimana secara rinci tertuang pada MOU yang rencananya akan ditandatangani di tahun 2022. Dalam rangka memaksimalkan pencegahan terorisme di seluruh wilayah, BNPT melakukan konsolidasi penguatan peran Badan Kesbangpol dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di seluruh Indonesia. Di hari kedua kegiatan sosialisasi RAN-PE dan konsolidasi IKHub on CTVE untuk FKPT dan pemerintah daerah pada 10 Maret 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memberikan pengarahan kepada seluruh perwakilan Kesbangpol dan FKPT di 34 provinsi agar dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan di setiap sudut wilayah untuk mengeliminasi potensi intoleransi radikalisme terorisme. Acara di hari kedua ini juga ditutup oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo. Diharapkan terbentuknya kerjasama dengan seluruh unsur pemerintah daerah ini dapat menggerakkan penguatan nilai-nilai toleransi di tengah kemajemukan bangsa agar terwujud Indonesia harmoni. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut 57 personel Tentara Nasional Indonesia yang akan melaksanakan BKO di lingkungan BNPT pada 11 Maret 2022. Para personel TNI yang tergabung berasal dari Kodam di 5 provinsi wilayah operasi kegiatan BNPT, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Mereka nantinya akan diperbantukan di unit dan satuan tugas BNPT, termasuk membantu pelaksanaan program kawasan terpadu Nusantara bersama tim sinergitas dan para fasilitator daerah. Tak hanya Kepala BNPT, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo beserta jajaran pun turut berikan paparan mengenai gambaran umum BNPT serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit. Sinergi yang terjalin merupakan wujud implementasi konsep pentahelix, di mana BNPT bekerjasama dengan multi pihak, salah satunya TNI yang termasuk dalam unsur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan terorisme. Diharapkan kehadiran para personel TNI dapat memperkuat kegiatan operasional BNPT di lapangan dan memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia.